Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 171, Lelang, 2. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Ketika Penatua Fang melihat bed spiritual level 4 yang lain, dia tiba-tiba merasa seperti dia seorang pengemis yang telah bertemu dengan orang kaya yang kotor. Bibirnya sedikit terbuka ketika dia menatap bed spiritual yang ingin setiap tangan seniman bela diri diletakkan. Bed spiritual seperti itu dipegang dengan santai oleh Wang Xian, yang ingin menjualnya demi uang. Dia menganggap ini sebagai sesuatu yang sederhana. Xiao Yu juga terpana ketika kakaknya mengulurkan bed spiritual. Dia segera memeluk lengan kakaknya dan berseru, "Saudaraku Taipan. Cukup, ayo pergi." Wang Xian tersenyum pada Xiao Yu, "Bersihkan dirimu. Kamu bau." "Baik." Xiao Yu mengangguk pada Wang Xian dan berlari kembali ke villa dengan gembira. Penatua Fang menatap tajam ke arah Wang Xian sebelum dia berjalan kembali ke villa. Wang Xian kembali dan memeriksa dapur. Dia menyadari Xiao Yu dan Penatua Fang telah membeli banyak makanan ketika dia membuka kulkas. Dia membuat sarapan sederhana dan menunggu Xiao Yu sambil memakannya. "Wow, saudara, kamu membuat sarapan. Tapi kita hanya bisa mendapatkannya di jalan. Lelang akan segera dimulai." Xiao Yu sangat senang ketika dia mengambil beberapa makanan dari meja dan menyerahkannya pada guru. "Apakah kita terburu-buru? Ayo pergi sekarang." Wang Xian berdiri dan mengangguk. Pelelangan dimulai pukul 10.30 pagi dan berakhir pada jam 3 sore. Itu akan menjadi hampir pukul 10.30 ketika kami tiba di Flow City, kata Penatua Fang kepada Wang Xian. "Oke, ayo berangkat sekarang." Wang Xian mengangguk. Dia mengeluarkan Blood Corals dan menuju keluar. Flow City adalah ibu kota Provinsi Selatan. Kemakmuran kota itu mirip dengan River Town. Itu juga merupakan kota lapis kedua. Namun, Flow City lebih dekat ke kota tingkat pertama, Summer City. Dengan demikian, kekayaan dan artis bela diri kuno dari kedua provinsi akan menuju pelelangan yang diadakan di Flow City. Ini daftar barang lelang. Miracle Dr. Wang, Anda dapat melihat apakah ada sesuatu yang menarik perhatian Anda. Penatua Fang menyerahkan buklet lelang yang sangat indah kepada Wang Xian. "Terima kasih." Wang Xian mengangguk dan mengambil alih buklet dengan rasa ingin tahu. Halaman pertama adalah pengantar rumah lelang bintang 9. Rumah lelang 9 bintang dianggap sebagai angkatan kelas 1, terutama karena melelang beberapa barang yang berasal dari dunia seni bela diri kuno dan masyarakat saat ini. Terlepas dari rumah lelang Steri yang dikelola oleh Sekte Suci Steri, rumah lelang 9 bintang adalah rumah lelang terkemuka di negara domestik. Setiap pelelangan yang mereka lakukan dapat menarik banyak orang kaya dan pakar. Lelang ini juga sama. Wang Xian membuka halaman kedua, yang menunjukkan item pertama untuk dilelang. Kaligrafi otentik dari Li Bai. Li Bai, yang dikenal sebagai Sword Celestial, juga merupakan artis bela diri kuno yang legendaris dan ahli bawaan yang kuat. Nama itu, Sword Celestial, dimahkotai karena ilmu pedang yang hebat. Pada saat yang sama, dia telah mengintegrasikan ilmu pedang ke kaligrafinya. Menurut rumor, jika ada yang bisa menguraikan ilmu pedang dari kaligrafinya, dia pasti akan bisa mendapatkan warisan pedang surgawi. Item pertama, kaligrafi otentik Li Bai, memiliki nilai tinggi dalam pengumpulan dan budidaya. Tawaran dimulai dari 20 juta dolar. Item kedua adalah barang antik yang tidak semahal yang pertama, dengan tawaran awal beberapa juta. Selanjutnya, ada barang antik, aksesoris, dan semua jenis perhiasan lainnya. Selain itu, ada hal-hal seperti pedang dan bumbu terkenal mulai dari jutaan hingga miliaran. Banyak hal di dalam buklet sedikit mengejutkan Wang Xian. Selain itu, ada beberapa item rahasia yang tidak terungkap. Namun, buklet mengklaim bahwa barang-barang ini akan memacu persaingan sengit di antara para ahli. Wang Xian membalik-balik buklet dan memahami lelang. Mobil mendorong mereka dengan cepat ke perbatasan antara Flow City dan Summer City pukul 10.10 pagi. Daerah ini adalah pinggiran kota dengan lingkungan yang menyenangkan dan danau yang indah di sebelahnya. Itu dikelilingi oleh villa juga. Mobil akhirnya berhenti di depan rumah lelang di mana berbagai kendaraan bermerek diparkir di sekitarnya. Rumah lelang 9 bintang. Wang Xian melangkah keluar dari mobil dan berjalan maju. Dia melihat sebuah monumen batu besar berdiri di samping rumah lelang saat itu memberikan getaran megah.
Ayo pergi. Sudah hampir waktunya, kata Penatua Fang kepada Wang Xian dan Xiao Yu. Mereka berdua mengangguk dan berjalan menuju pintu masuk. Tolong tunjukkan kartu pas Anda. Dua pria muda berdiri di setiap sisi pintu masuk berbicara. Penatua Fang mengeluarkan kartu izin dan menyerahkannya kepada salah satu dari mereka. Kamu bisa masuk, katanya dengan hormat setelah memeriksanya. Tuan Muda Liu, Anda bisa masuk. Pada saat ini, kedua pemuda itu berbicara kepada orang di belakang mereka dengan hormat. Petik 2. King Yue, rumah lelang 9 bintang berbagi hubungan dekat dengan keluarga Liu. Saya akan meminta mereka untuk mencari perhiasan yang bagus mulai sekarang. Petik 2. Suara seorang pria muda terdengar dari belakang. Terima kasih, Tuan Muda Liu. Seorang gadis mengucapkan terima kasih dengan suara monoton. Sama-sama, saya harus melakukan ini, kata pria muda itu. Wang Xian, yang akan masuk, berhenti ketika dia mendengar percakapan antara pria muda dan gadis itu. Ekspresinya berubah. Hei, kenapa kamu berhenti tiba-tiba? Pindah. Suara tidak sabar pria muda itu terdengar dari belakang. Wang Xian ragu-ragu sebelum dia berputar. Xiao Yu dan Penatua Fang kembali dengan pertanyaan juga. Xiao Yu memandangi gadis cantik berbaju merah dan membuka bibirnya. Dia dengan cepat menoleh ke arah kakaknya. Pada saat ini, Wang Xian sedikit merajut alisnya ketika dia melihat gadis itu. Dia masih orang yang sama yang suka berpakaian merah. Terlihat menggerahkan seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah dia tampak lebih menyendiri dan lelah. Gadis itu adalah Lan Qingyue. Ketika Lan Qingyue melihat Wang Xian, dia terkejut, dan banyak lagi, dia merasa sangat kehilangan. Bagaimana? Wang Xian membuka mulutnya. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Dia sebagian besar bertanggung jawab atas penarikan Lan Qingyue dari sekolah. Wang Xian selalu merasa bersalah padanya. Saya baik. Bagaimana dengan kamu? Radians berkedip di mata Lan Qingyue, tapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Aku juga baik-baik saja. Wang Xian tersenyum. Tuan Muda Liu, yang berada di samping Lan Qingyue, terkejut ketika dia melihat Wang Xian dan Lan Qingyue lagi. Ekspresinya perlahan berubah mengerikan. Semua orang bisa tahu bahwa Lan Qingyue memiliki hubungan dengan anak ini. Qingyue, siapa dia? Tuan Muda Liu bertanya dengan ekspresi gelap. Hanya teman sekelas. Ayo pergi, jawab Lan Qingyue dengan nada rendah dan berjalan maju perlahan. Tuan Muda Liu memandangi pandangan belakang Lan Qingyue dengan ekspresi campuran. Dia kemudian memelototi Wang Xian dengan sepasang mata yang kejam. Dia berjalan ke Wang Xian dan membisikkan peringatan, berat, aku tidak peduli siapa kamu. Tinggal jauh dari Qingyue. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu hidup di neraka. Petik 2. Wang Xian sudah dalam suasana hati yang buruk ketika Lan Qingyue segera pergi. Karena itu, dia tidak sabar ketika mendengar pria muda itu mengancamnya. Enyahlah. Bab 172, Lelang 3. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Enyahlah. Ketika Tuan Muda Liu mendengar Wang Xian, wajahnya langsung menegang. Dia menatap dingin pada Wang Xian dan mengungkapkan tatapan mengerikan. Bagus. Bagus. Anda adalah orang pertama yang berani berbicara kepada saya dengan cara seperti itu. Petik 2. Wang Xian menatap matanya sebelum berjalan dengan tidak sabar. Tuan Muda Liu menatap dingin ke arah Wang Xian saat niat membunuh melintas di matanya. Miracle Dr. Wang, yaitu Little Sword Celestial, Liu Feiyun, dari keluarga pedang tirani, sebuah keluarga kelas 1. Dia sudah memiliki kekuatan artis bela diri level 7 pada usia 27 dan mengkhususkan diri dalam ilmu pedang. Dia pernah mengalahkan 3 artis bela diri dari tingkat yang sama dengan ilmu pedang dan sejak itu dikenal sebagai Little Sword Celestial. Bakatnya luar biasa. Petik 2. Melihat bahwa Wang Xian telah menjadikan Liu Feiyun musuhnya, Penatua Fang mengerutkan kening dan mengingatkannya. Wang Xian mengangguk. Namun, dia fokus pada sosok berbaju merah di depannya dan tidak memperhatikan pengingat Penatua Fang. Melihat bagaimana dia bereaksi, Penatua menggelengkan kepalanya sedikit. Dekorasi dalam rumah lelang bintang 9 sangat megah. Ketika seseorang masuk, dia akan melihat aula besar. Meja dan kursi sudah disiapkan di dalam. Di bagian paling depan, ada platform tinggi sekitar 1 meter. Ada layar besar di platform tinggi yang akan digunakan untuk pelelangan.
Rumah lelang dapat dibagi menjadi dua lantai. Lantai bawah adalah untuk umum dan ada lantai tambahan di atasnya. Untuk lantai 2, mereka terutama suite. Ada cukup banyak suite yang berjumlah 20 hingga 30. Suite ini bukan suite VIP atau untuk mereka yang kuat. Sebaliknya, itu hanya suite yang sangat biasa. Orang tidak bisa melihat klien yang masuk ke suite dari luar. Ini adalah ruang pribadi yang rumah lelang 9 bintang telah siapkan untuk klien mereka. Beberapa klien mungkin tidak ingin memberitahu orang lain bahwa mereka telah memperoleh beberapa barang berharga dari pelelangan. Karena itu, mereka lebih suka masuk ke dalam suite. Sebagai salah satu rumah lelang teratas di negara ini, rumah lelang 9 bintang juga akan memastikan kerahasiaan 100% sehubungan dengan informasi pembeli dan penjual. Ayo masuk ke suite. Penatua Fang melirik Liu Feiyun, ragu-ragu sejenak, dan memimpin Xiao Yu dan Wang Xian ke suite di lantai 2. Orang masih bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di lantai dasar dari dalam suite. Semakin banyak orang memasuki rumah lelang 9 bintang. Lelang ini jelas sangat sukses, dengan sekitar 200 orang hadir. Orang-orang ini sebagian besar berasal dari provinsi selatan dan 2 provinsi lain yang berdekatan. Ada pengusaha, direktur organisasi besar, dan pakar kuat dari keluarga dan sekte seni bela diri kuno. Rasio orang kaya terhadap seniman bela diri sekitar 1:1. Dari lantai 2, Wang Xian bisa melihat Liu Feiyun dan Lan Qingyue duduk di sekitar meja di dekat platform yang ditinggikan. Liu Feiyun menjelaskan ke Lan Qingyue dengan antusias. Wang Xian memalingkan muka dan mulai mengamati orang-orang di pelelangan. Keluarga Liu dari pedang tirani dari Provinsi Hailing, Sekte Tinju Kuno, Sekte Lingyue dari Provinsi Dongqing dan Sekte Penaklukkan Sekte. Saya tidak menyangka pasukan kelas 1 dari 2 provinsi tetangga semuanya ada di sini. Petik 2. Penatua Fang melihat ke bawah dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Anggota keluarga Liu yang berlatih pedang tirani, Sekte Tinju Kuno, Sekte Lingyue dari Provinsi Dongqing dan Sekte Penakluk Iblis adalah pasukan kelas 1. Omong-omong, Provinsi Selatan relatif lebih lemah dan tidak memiliki pasukan kelas 1. Selamat datang, semuanya, ke rumah lelang 9 bintang kami. Pukul 10 tepat, seorang lelaki tua berjalan ke atas panggung dan berbicara kepada para tamu. Orang tua itu keras dan tidak membutuhkan sistem amplifikasi suara lain. Dia mampu memproyeksikan suaranya dengan jelas ke telinga semua orang. Ini adalah sound transmission art. Orang tua ini setidaknya adalah artis bela diri level 8. Penatua Fang menjelaskan kepada Xiao Yu. Martial artis level 8. Luar biasa. Xiao Yu mengungkapkan ekspresi terkejut. Rumah lelang 9 bintang dapat dianggap berada di tingkat teratas bahkan di antara pasukan kelas 1. Mereka memiliki 5-6 ahli bawaan dan murid mereka sangat kuat. Pasukan kelas 1 biasa tidak bisa dibandingkan dengan itu. Petik 2. Penatua Fang melanjutkan penjelasannya. Xiao Yu mengangguk dan melihat ke bawah dengan rasa ingin tahu. Kami memiliki total 40 barang yang dilelang hari ini. Tanpa basa-basi lagi, kami akan memulai pelelangan untuk item pertama, potongan kaligrafi nyata dari Li Bai. 1. Li Bai dikenal oleh banyak orang sebagai Sword Celestial dan telah mengintegrasikan ilmu pedang ke kaligrafinya. Jika ada yang bisa menguraikan ilmu pedang dari kaligrafinya, dia pasti akan bisa mendapatkan warisan pedang surgawi dan menjadi tak terkalahkan, kata pria tua itu. 2 karyawan cantik dan berpakaian minim membawa sepotong kaligrafi ke panggung lelang. Tulisan tangannya liar tetapi memiliki getaran tajam. Seniman bela diri kuno manapun dapat mengatakan bahwa kaligrafi ini tidak biasa. Namun, sangat sulit untuk menguraikan apapun darinya. Harga awal akan menjadi 20 juta dolar. Pelelangan dimulai. Petik 2. Ding. 25 juta dolar. Petik 2. Sama seperti orang tua itu menyelesaikan kalimatnya, layar di atas panggung menunjukkan bahwa ada seseorang yang menaikkan tawaran. Untuk pelelangan ini, seseorang tidak perlu menaikkan kartu. Semua orang punya tombol di depan mereka. Seseorang hanya perlu memasukkan harga penawaran dan menekan tombol untuk mengirimkan penawaran seseorang. 25 juta dolar dari tuan di tabel 8. Apakah ada orang yang ingin mengajukan penawaran? Petik 2. Orang tua itu mengungkapkan harga setelah melihat harga penawaran. Kerumunan segera mengalihkan perhatian mereka ke tabel 8. Potongan kaligrafi ini, aku pasti akan mendapatkannya. Sekitar tabel 8,
Liu Feiyun mengangkat kepalanya dengan bangga dan membuat niatnya jelas bagi semua. Dia pedang kecil surgawi dari pedang tirani. Ini keluarga Liu. Lupakan saja. Petik 2. Kita tentu tidak akan bersaing dengan pedang kecil surgawi untuk ilmu pedang. Karena Tuan Muda Liu begitu teguh, kami secara alami tidak akan bersaing dengan Anda untuk sesuatu yang Anda sukai. Kerumunan memandang Liu Feiyun. Beberapa dari mereka menyambutnya sambil bertukar kata-kata adat. 1. Di dalam rumah lelang, keluarga Liu akan menempati peringkat 4 besar dalam hal kekuatan. Kecuali itu perlu, tidak ada yang mau bersaing dengan keluarga Liu. Haha, terima kasih, semuanya. Liu Feiyun memperlihatkan ekspresi bersemangat. Dia tertawa keras dan menyapa kerumunan sebelum mengalihkan perhatiannya ke Lan Qingyue yang ada di sampingnya. Qingyue, jika ada item yang berhubungan dengan perhiasan dalam beberapa saat, aku bisa memenangkan tawaran untukmu. Dengan nama keluarga Liu kami, orang lain masih akan menunjukkan rasa hormat kepada kami. Petik 2. Liu Feiyun memandang Lan Qingyue dengan bangga. Terima kasih Tuan Liu. Namun, The Zhou Jewelry memiliki Ling Yue Sek sebagai dukungan mereka. Apakah saya akan merepotkan Tuan Muda Liu? Petik 2. Lan Qingyue menggelengkan kepalanya secara bertahap dan melihat ke sebuah meja tidak jauh dari situ. Sekte Ling Yue. Liu Feiyun menyipitkan matanya dan menjawab dengan percaya diri, Qingyue, keluarga Liu kami tidak takut dengan Sekte Ling Yue. Biarkan saya membantu Anda. Jika musuh kita hanya Sekte Ling Yue, tidak ada yang perlu ditakuti. Petik 2. Pada saat ini, lelaki tua di atas panggung berteriak tiba-tiba, tawaran 35 juta dolar dari Suite 13. Apakah ada orang yang ingin meningkatkan tawaran? Petik 2. Liu Feiyun terkejut. Senyum di wajahnya menegang. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah layar lebar. Di atasnya, Suite 13 baru saja mengajukan penawaran untuk karya kaligrafi Li Bai dengan harga 35 juta dolar. Kerumunan juga sedikit terkejut ketika mereka melihat Liu Feiyun yang marah. 40 juta dolar. Wajah Liu Feiyun tenggelam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lokasi suite sambil mencibir. 45 juta dolar. Pada saat ini, Suite 13 meningkatkan tawaran sebesar 5 juta dolar. Kemuraman di wajah Liu Feiyun terasa berat. Beberapa saat yang lalu, dia masih mengklaim dengan yakin bahwa semua orang akan menunjukkan rasa hormatnya kepada keluarga Liu. Tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, seseorang berdiri dan bersaing dengannya. Bab 173, Stand-off Perhiasan. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Saudaraku, apakah kamu ingin membeli lukisan ini? Xiao Yu memandang Wang Xian dengan terkejut di Suite 13. Enggak, Wang Xian menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kamu menawarinya? Xiao Yu menatapnya dengan heran. Dia hanya menggangguku. Wang Xian berkata dengan wajah tersenyum. Xiao Yu dan Penatua Fang memandang Wang Xian, tidak bisa berkata-kata. 50 juta dolar. Apakah ada yang ingin menawar lebih jauh? Petik 2. Kali ini, suara seorang lelaki tua terdengar. Wang Xian melihat dan menyadari bahwa banyak orang melirik ke arah mereka. Wang Xian memberikan pandangan main-main dan menghentikan tawarannya. Karena Liu Feiyun bertekad untuk mendapatkan kaligrafi itu, Wang Xian dengan sengaja mengangkat tawaran untuk mengganggunya. Liu Feiyun ingin menyelamatkan wajahnya. Selama reputasi keluarga Liu diperhatikan, dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Wang Xian mengambil ini sebagai keuntungan untuk menaikkan harga. Selamat kepada Little Sword Celestial karena memenangkan lelang untuk kaligrafi otentik Li Bai. Saya harap Tuan Muda Liu bisa mendapatkan warisan pedang surgawi. Petik 2. Ketika lelaki tua di meja lelang melihat bahwa Suite 13 menyerah pada penawaran, dia mengetuk meja dan memberikan konfirmasi akhir. Liu Feiyun tidak begitu senang seperti sekarang meskipun dia telah memenangkan pelelangan. Wajahnya menjadi murung, dan dia terdiam. Dia mungkin mendapatkan kaligrafi asli Li Bai, tetapi dia menghabiskan tambahan 25 juta dolar dan menamparkan wajahnya. Secara alami, suasana hatinya sedang buruk. Satu demi satu, barang-barang itu dilelang. Selanjutnya dalam daftar, seberkas daun renling pengobatan spiritual level 2 dari 500 tahun. Setelah dikonsumsi, bisa meningkatkan kekuatan tubuh dan memperkuat kulit tubuh. Ini adalah yayasan spiritual medicine building yang terkenal. Pelelangan dimulai dari harga dasar 15 juta dolar. Petik 2.
Obat roh level 2 bermanfaat untuk kultivasi Anda saat ini. Saya akan menawar untuk Anda. Petik 2. Penatua Fang menatap barang lelang lagi dengan ekspresi yang tak tergoyahkan. Dia segera meningkatkan tawaran menjadi 20 juta dolar. 20 juta dolar. 21 juta dolar. 22 juta dolar. Persaingan untuk pengobatan spiritual level 2 lebih baik daripada barang-barang antik itu. Jumlah pesaing mencapai selusin secara instan. 30 juta dolar. Penatua Fang tidak terkejut dengan situasi ini. Ketika tawaran mencapai 28 juta dolar, dia langsung naik menjadi 30 juta dolar. Harga 30 juta dolar telah melampaui nilai pengobatan spiritual level 2. 30 juta dolar. Lupakan. Itu terlalu mahal. Menghabiskan 30 juta dolar untuk uang Renling Leaves sama sekali tidak layak. Lagi pula, itu hanya berguna untuk seniman bela diri tingkat 4 dan 5. Petik 2. Ketika harganya mencapai 30 juta dolar, masing-masing keluarga dan sekte menggelengkan kepala perlahan, 30 juta dolar melampaui nilainya sendiri. Penatua Fang tidak merasakan sakit karena harga yang melampaui nilainya sendiri. Karena itu untuk budidaya Xiao Yu, itu sepadan. Suite 13 menawar 30 juta dolar. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Lelaki tua itu berdiri di atas panggung dan bertanya kepada semua orang. Suite 13. Sinar dingin melintas di mata Liu Feiyun. Dia melirik ke atas dan mencibir. 31 juta dolar. Tuan Muda Liu menawar 31 juta dolar. Ada lagi penawar. Petik 2. Tawaran Liu Feiyun sedikit mengejutkan pria tua itu. Selanjutnya, dia menggambar senyum di wajahnya. Pihak lain menawar 30 juta dolar. Mereka harus bertekad untuk mendapatkan seberkas daun spiritual ini. Tuan Muda Liu menaikkan harganya. Petik 2. Sepertinya Tuan Muda Liu menaruh dendam terhadap Suite 13 sejak mereka menaikkan tawarannya sekarang. Ini balas dendam. Petik 2. Orang-orang dari Suite 13 tidak tahu apa-apa. Memprovokasi Tuan Muda Liu bukanlah pilihan yang bijak. Petik 2. Ketika orang banyak melihat Liu Feiyun menaikkan tawaran untuk 1 juta lagi, mereka segera mengerti dan bertukar diskusi dengan berbisik. Kembali di suite, ekspresi Penatua Fang mengerikan ketika dia melihat Liu Feiyun menawar dengan sengaja. Xiao Yu, di samping, mengamuk ketika dia menatap Liu Feiyun, yang sedang mencibir. Lupakan, biarkan dia memilikinya. Hanya daun spiritual tingkat 2 yang jelek, kata Wang Xian kepada Penatua Fang. Dia menggambar senyum dingin yang samar ketika Liu Feiyun bersaing dengan dia. Penatua Fang sedikit terkejut dengan ekspresi campuran. Daun spiritual tingkat 2 tidak buruk. Wang Xian tertawa malu karena dia berbicara terlalu angkuh. Dia cepat-cepat tersenyum dan mengulangi, tidak buruk, tidak buruk. Ada tawaran lagi. Suara lelaki tua itu terdengar dari meja pelelangan lagi. Dia terkejut saat dia melihat ke arah cerita kedua. Secara logis, Suite 13 harus terus menawar jika mereka bertekad untuk mendapatkan item ini. Mengapa mereka diam saja? Liu Feiyun di tabel 8 juga terkejut. Rasa dingin perlahan menghilang dari wajahnya. 1 detik, 2 detik, 10 detik. Selamat kepada Tuan Muda Liu karena memenangkan daun Renling level 2 sekali lagi. Suara ucapan selamat dari para lansia terdengar lagi. Astaga, mereka orang-orang berkarakter. Tuan Muda Liu jelas memprovokasi mereka. Mereka benar-benar menyerah. Petik 2. Ini bukan tentang seorang pria yang berkarakter, melainkan, bahwa tidak perlu bertarung lagi. Untuk daun pembaruan level 2, 30 juta dolar sudah terlalu banyak. Petik 2. Ini, Tuan Muda Liu tidak bijaksana. Dia mengangkat tawaran itu karena pihak lain menginginkan barang itu karena dendam. Pada akhirnya, pihak lain menarik diri sementara dia tersandung. Petik 2. Orang-orang di sekitar bertukar pembicaraan dengan berbisik ketika mereka melihat Liu Feiyun dan menggelengkan kepala. Betapa bodohnya, pedang kecil surgawi. Jika bukan karena bakatnya yang berbakat dalam kultivasi, dia akan benar-benar tidak berguna. Petik 2. Hehe, orang-orang dari Suite 13 tahu batasnya. Sebaliknya, Liu Feiyun terlalu panas. Sulit baginya untuk berhasil. Petik 2. Di aula, orang-orang dari Sekte Vis Kuno dan Sekte Ling Yue memandang Liu Feiyun saat mereka berkomentar dengan tenang. Tuan Muda, kita masih harus menawar beberapa barang terakhir.
Kita seharusnya tidak mengeluarkan uang lebih banyak. Petik 2. Seorang pria parubaya sedikit mengerutkan kening saat dia mengingatkan Liu Feiyun. Aku tahu. Liu Feiyun menggelapkan ekspresinya saat dia menatap Suite 13 dengan kebencian. Lan Qingyue, di samping, menggelengkan kepalanya ketika dia menyaksikan ini. Selanjutnya, kita akan melelang batu permata zamrud, dengan berat 2 kg dengan tawaran awal 200 juta dolar. Emerald gemstone berwarna giok hijau dikeluarkan, dan itu berseri-seri dengan cahaya yang menyilaukan di bawah lampu. Emerald gemstone dianggap sebagai perhiasan kelas atas. Karat akan menelan biaya puluhan ribu. Batu permata emerald seberat 2 kg bernilai lebih dari jutaan dolar. Batu permata zamrud dapat digunakan untuk membuat selusin set perhiasan. Harga 200 juta dolar telah membungkam semua orang di aula. Orang-orang kaya berhenti saat melihatnya sementara artis bela diri tidak akan membeli perhiasan yang menggerahkan tetapi tidak praktis. 210 juta dolar. Saat itu, suara menyendiri terdengar. Lan Qingyue menaikkan harganya dan berbicara tanpa emosi. 220 juta dolar. Haha, Zhou bertekad untuk mendapatkan batu permata zamrud ini dan semua perhiasan hari ini. Petik 2. Sebuah suara arogan memotong udara ketika seorang wanita parubaya berdiri dengan beberapa aksesoris mewah yang berkeliaran di sekelilingnya. Dia berbicara dengan tenang kepada Lan Qingyue. 230 juta dolar. Lan Qingyue berkata sambil melihat wanita itu dengan ekspresi yang tidak berubah. Bab 174, Astrein Stone. 250 juta dolar. Sama seperti Lan Qingyue menyelesaikan kata-katanya, suara wanita parubaya terdengar. Dia menatap Lan Qingyue dan menyeringai dingin. Dua perusahaan perhiasan besar saling berhadapan secara langsung. Kontes antara dua organisasi yang masing-masing bernilai puluhan miliar. Ini akan menarik. Petik 2. Saya mendengar bahwa Lingyue Sekte menemukan vena batu permata di Gunung Linyu yang menghasilkan banyak batu permata yang berharga. Perhiasan Zhou memiliki hubungan yang mendalam dengan Lingyue Sekte. Setelah mendapatkan dukungan dari Lingyue Sekte, perhiasan Zhou telah dengan panik berusaha untuk menghancurkan perhiasan laut dalam. Petik 2. Dikatakan bahwa investasi miliaran dolar Deep Sea Jewelry di Provinsi Dongqing gagal sepenuhnya beberapa waktu yang lalu dan mereka kehilangan segalanya. Perhiasan Zhou mendapat dukungan dari Angkatan Kelas 1 sementara perhiasan laut dalam tidak memiliki dukungan dari pasukan seni bela diri kuno. Saat bersaing dengan The Zhou Jewelry, Deep Sea Jewelry sangat dirugikan. Petik 2. Saya mendengar bahwa perhiasan laut dalam akan memiliki pernikahan politik dengan keluarga Liu dari Pedang Tirani. Aku ingin tahu apakah itu benar. Petik 2. Kerumunan di sekitarnya tampak terkejut ketika mereka menyaksikan kontes dua organisasi besar ini. Perhiasan laut dalam dan perhiasan Zhou adalah organisasi ginormous di Provinsi Selatan dan Provinsi Dongqing. Kekayaan finansial mereka bukanlah sesuatu yang dapat bersaing dengan orang kaya biasa. Meskipun melihat sikap kuat yang dilakukan oleh wanita parubaya, Lan Qingyue mempertahankan wajahnya yang tanpa emosi. 331,53 juta dolar. Jika Zhou Jewelry ingin terus menawar, Jewelry Deep Sea akan memilih untuk menyerah. Kata Lan Qingyue kepada wanita parubaya itu dengan jelas. Ketika wanita parubaya mendengar tawaran Lan Qingyue, dia sedikit terkejut ketika dia menatap Lan Qingyue dengan sungguh-sungguh. Aku akhirnya mengerti mengapa keluarga Lan akan membiarkan seorang gadis kecil sepertimu mengambil alih perhiasan laut dalam. Anda memang mampu. Potongan batu permata zamrud ini bernilai paling tinggi 331,53 juta dolar ketika dijadikan perhiasan. Anda dapat memilih untuk mengabaikan biaya produksi tetapi jika ini menjadi terlalu tinggi, itu akan menjadi sia-sia. Meskipun demikian, yang penting adalah bahwa perhiasan laut dalam tidak mampu menyerap kerugian ini. Petik 2. Tapi perhiasan Zhou bisa. Wanita parubaya itu mengungkapkan senyum tipis dan meningkatkan tawaran, 331,54 juta dolar. Lan Qingyue tidak terguncang. Dia tidak meningkatkan tawarannya atau mengatakan sepatah kata pun. Selamat kepada perhiasan Zhou karena mendapatkan sepotong batu permata zamrud yang berharga dengan harga 331,54 juta dolar. Pria tua itu menatap wanita parubaya itu dengan heran sebelum melirik melewati Lan Qingyue. Seperti itulah wirausaha sejati dan bagaimana seharusnya organisasi yang dikomersialkan sepenuhnya bertindak.
Wanita parubaya dari The Zhou Jewelry sangat luar biasa, tetapi gadis dari Deep Sea Jewelry juga tidak sederhana. Lelang dilanjutkan. Potongan demi potongan barang antik, perhiasan, lukisan, pedang berharga dan berbagai senjata dan obat spiritual dilelang. Penatua Fang bisa mendapatkan rumput spiritual level 2 untuk Xiao Yu saat dia memenuhi keinginannya. Wang Xian melihat berbagai barang yang disiapkan untuk dilelang tetapi tidak ada yang benar-benar menarik perhatiannya. Dia tidak tahu bagaimana menghargai barang antik, perhiasan, dan lukisan, dan tidak membutuhkan senjata atau obat spiritual. Dia hanya duduk dan minum tehnya. Item selanjutnya agak unik. Orang bisa melihatnya sebagai karya seni. Namun, ia memiliki tanda tangan energi misterius yang samar dan tidak dapat dihancurkan. Sang pengirim telah menempatkan ini bersama kami untuk dijual dengan harga awal 10 juta dolar. Petik 2. Lelang mendekati akhir. Pria tua itu menyesap teh sebelum mengumumkan ini kepada orang banyak. Sepotong batu dibawa ke atas panggung di atas nampan. Batu itu seluruhnya merah dengan tanda-tanda kecil di atasnya. Itu seukuran kepalan tangan dan tampak ajaib dan indah. Kerumunan di bawah panggung memandang dengan penuh rasa ingin tahu pada benda tak dikenal ini. Potongan batu ini diperoleh oleh pengirim secara kebetulan di laut. Rumah lelang kami tidak dapat mengatakan apa ini. Bahkan seorang ahli bawaan tidak dapat menghancurkan batu ini. Harga awal adalah 10 juta dolar dan pelelangan akan dimulai sekarang. Pria tua itu melanjutkan. Batu sebesar kepalan diproyeksikan ke layar agar semua orang bisa melihat dengan baik. Barang tidak dikenal dilelang dengan harga 10 juta dolar. Bukankah ini agak terlalu mahal? Petik 2. Seorang artis bela diri memandang batu itu dengan rasa ingin tahu. Bahkan seorang ahli bawaan tidak bisa menghancurkannya. Itu mungkin harta. Mungkin seseorang bisa membunuh setelah membelinya. Petik 2. Bahkan seorang ahli bawaan tidak bisa mengatakan apa ini. Apakah Anda pikir Anda akan tahu? Apa gunanya mendapatkannya? Petik 2. Beberapa seniman bela diri bertukar pandangan dan kerumunan di sekitarnya mengangguk setuju. Karena batu itu telah diperiksa oleh para ahli inbon tanpa hasil, apa gunanya mendapatkannya? Oh, bukankah batu ini sangat cantik? Petik 2. Wanita parubaya dari The Zhou Jewelry tertarik. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memasukkan harga penawaran 10 juta dolar. Perhiasan Zhou benar-benar kaya. Semua perhiasan yang dijual hari ini dibeli oleh mereka dan mereka telah menghabiskan sekitar dolar 400 sampai 500 juta total. Perhiasan laut dalam tidak bisa mendapatkan bagian sama sekali. Petik 2. Orang kaya selalu memiliki kata akhir. Dalam waktu dekat, The Zhou Jewelry mungkin saja menjadi perusahaan perhiasan terbesar di negeri ini. Petik 2. Kerumunan di sekitarnya tercengang. Dengan dukungan Ling Yuesek, The Zhou Jewelry mungkin berkembang menjadi perusahaan perhiasan terbesar di masa depan. Ketika wanita parubaya itu mendengar seruan orang banyak, dia dengan sombong senang saat dia menyentuh batu delima di tangannya. Batu itu. Mengapa itu memberi saya sensasi aneh? Di suite di lantai 2, Wang Xian terkejut ketika melihat batu itu. Dia merasakan sensasi aneh muncul di benaknya. Dia merasa bahwa sepotong batu merah ini tidak mati tetapi hidup. Mengapa saya mendapatkan perasaan ini? Wang Xian mengerutkan kening dalam-dalam. Namun, karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak bisa mendapatkan informasi. Potongan batu ini tidak sederhana. Wang Xian fokus dan segera mengambil keputusan. Setelah itu, ia memasuki penawarannya, 11 juta dolar. Suite 13 telah mengajukan penawaran sebesar 11 juta dolar. Apakah ada orang yang memiliki tawaran lebih tinggi? Lelaki tua itu mengumumkan dengan keras. Wanita parubaya itu ragu-ragu sejenak sebelum meningkatkan tawaran menjadi 12 juta dolar. 13 juta dolar. Wang Xian tidak segera menawar. Sebaliknya, dia ragu-ragu sejenak sebelum berteriak. Wanita parubaya dari The Zhou Jewelry tidak mengikuti dan kerumunan tidak bergabung. 13 juta dolar, kesepakatan. Suite 13 selamat untuk mendapatkan sepotong batu misterius ini. Saya harap Anda bisa mengungkap aura misterius di sekitar batu ini. Petik 2. Pria tua itu memberi selamat padanya. Saudaraku, untuk apa kamu membeli batu ini? Xiao Yu menatapnya dan bertanya sambil merasa kehilangan. Aku merasa batu ini tidak sederhana. Saya membelinya untuk melakukan penelitian tentang itu. Kata Wang Xian. Bagaimana bisa batu menjadi begitu istimewa?
Xiao Yu berkomentar tetapi tidak melanjutkan. Wang Xian juga tidak menjawab. Matanya tertuju pada karyawan yang membawa batu ke suite mereka. Wang Xian menyadari bahwa semakin dekat batu itu, semakin kuat perasaan yang dimilikinya. Debar jantung itu tampaknya telah memicu respons dari bagian terdalam garis keturunannya. Batu ini jelas tidak sederhana. Wang Xian merasakan jantungnya geli dan dia berdiri perlahan. Berderak, pintunya terbuka dan karyawan itu masuk dengan membawa batu merah. Tuan, ini barang yang kamu punya tawaran. Wang Xian menatap batu itu. Tubuhnya langsung membeku dan matanya penuh dengan kejutan. Esensi darah dari Suzaku. Bab 175 Batu Spiritual. Esensi darah Suzaku. Wang Xian menatap batu merah, kaget. Suzaku adalah salah satu dari 5 burung phoenix. Mereka bernama Red Suzaku, Yellow Ensu, Green Ran, Purple Saku Otori, White Honjun. Phoenix, seperti Divine Dragon, adalah ras teratas di alam semesta. Dalam sejarah dan mitos, para kaisar diwakili oleh naga, dan para kaisar diwakili oleh burung phoenix. Ungkapan Cina, 9 dan 5 pemerintahan tertinggi, berasal dari 9 naga dan 5 burung phoenix. Phoenix memiliki kemampuan yang tangguh, nirvana, kemampuan untuk dilahirkan kembali. Itu berbeda dari 9 transformasi naga surgawi dari ras naga. Budidaya 5 burung phoenix dikenal sebagai 9 transformasi nirvana. Pada saat yang sama, itu adalah keberadaan yang paling tangguh di alam semesta. Wang Xian tidak menyangka dia bisa membeli sepotong Suzaku Essence Blood dengan lebih dari 10 juta dolar. Ini memukul jackpot. Esensi darah Suzaku, level 15. Tidak ada energi naga yang dapat diekstraksi, tetapi dapat digunakan untuk memperbaiki obat-obatan, senjata, dan nirvana. Sebuah pesan sederhana muncul di otak Wang Xian. Esensi darah sederhana seperti itu sebenarnya adalah level 15. Ini benar-benar kejutan baginya. Sepotong esensi darah Suzaku sudah tingkat 15. Tidak sulit untuk membayangkan kekuatannya. Setelah Wang Xian menyapu kartunya, dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari esensi darah. Saudaraku, benda apa ini? Xiao Yu mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Barang bagus. Saya akan mempelajarinya. Wang Xian menatapnya. Xiao Yu memutar matanya pada perilakunya dan terus fokus pada putaran lelang berikutnya. Pelelangan telah dimulai dengan penawaran beberapa item terakhir. Persaingan tetap sengit. Bagaimana kita bisa mengaktifkan hal ini? Wang Xian menatap esensi darah Suzaku dengan bingung. Dengan sedikit ragu, jarinya bergerak, dan setetes darah muncul. Dia perlahan-lahan mengoleskan darah di atas batu, dan darah perlahan meresap ke dalam esensi darah Suzaku. Dan kemudian, tidak ada yang terjadi. Wang Xian mencoba menanamkan Inferno Dragon Energy, tetapi segera, dia menyadari tidak ada yang masuk. Apakah itu karena level rendahku? Setelah bermain selama 20 menit, Wang Xian tidak tahu bagaimana menggunakan Suzaku Blood Essence. Dia tidak tahu tentang memperbaiki obat-obatan dan senjata. Adapun Nirvana, dia tahu banyak tentang itu. Tanpa pilihan, Wang Xian hanya bisa menyimpan esensi darah Suzaku untuk saat ini. Aku tidak mengira Manjak Ji akan bersembunyi di tengah orang banyak. Benar-benar tak terduga. Petik 2. Tuan, siapa dia? Ada pepatah di dunia bela diri kuno. Gila, jadilah maniak. Lakukan apapun, maniak Ji Yuan Kun. Petik 2. Nama apa itu? Saya melihat bahwa keluarga Liu, Sekte Tinju Kuno, Sekte Ling Yue, dan Sekte Penakluk Iblis cukup waspada terhadapnya. Tuan, seberapa kuat dia? Petik 2. Seorang ahli bawaan. Saat itu, seruan dari Penatua Fang dan Xiao Yu menarik perhatian Wang Xian. Dia berputar dengan keraguan dan melihat ke bawah. Seorang pria duduk di meja terakhir di belakang. Rambutnya yang sebahu menutupi wajahnya saat dia duduk di sana seperti orang mati. Semua orang di depannya menatap pria ini dengan rasa takut dan hormat. Tuan, mengapa orang menyebutnya maniak? Tanya Xiao Yu dengan penasaran. Ada alasan di baliknya. Ji Yuan Kun berasal dari keluarga artis bela diri kuno di Flow City. Saat itu, keluarga Ji adalah kekuatan kelas 2. Ayahnya setengah-setengah dari Inbon. Setelah mereka memprovokasi pasukan kelas 1, seluruh keluarganya tersingkir. Kedua orang tua dan istrinya terbunuh. Pada saat itu, ia melarikan diri dengan putranya yang berusia 5 tahun di tangannya. Petik 2. 10 tahun kemudian,
Ji Yuankun memburu musuhnya sendiri dan membasmi pasukan kelas 1 itu. Lebih dari 1.000 orang terbunuh. Itu adalah berita nasional yang mengejutkan. Tapi Ji Yuankun sedang membalas dendam, jadi tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa. Petik 2. Setelah itu, Ji Yuankun membunuh dokter ajaib peringkat nomor 9 di Miracle Doctor's Chart. Dia melakukan itu karena putranya. Petik 2. Putranya diselamatkan 10 tahun yang lalu, tetapi ia diracun dan tetap tidak sadar sepanjang waktu. Itu Ji Yuankun yang menggunakan segudang obat-obatan spiritual untuk menjaga putranya tetap hidup. Dia membawa putranya untuk mencari perawatan medis, tetapi dipermalukan oleh dokter ajaib itu. Oleh karena itu, Ji Yuankun membunuhnya. Petik 2. Keluarganya meninggal dunia dan putranya yang tidak sadar tampaknya telah memengaruhinya, menyebabkannya bertindak eksentrik. Sekarang, dia melakukan hal-hal gila untuk menyembuhkan penyakit putranya. Dengan kekuatannya yang menakutkan, tidak ada pasukan yang mau memprovokasi dia, kata Penatua Fang perlahan. Lalu dia cukup menyedihkan, kata Xiao Yu. Penatua Fang tertawa, tipe orang ini adalah yang paling menakutkan. Orang terkuat di provinsi selatan adalah maniak Ji. Dia tidak membangun kembali keluarganya atau bergabung dengan pasukan apapun. Omong-omong, lelang telah berakhir. Ayo turun. Bukankah kakakmu ingin melelang beberapa barang? Petik 2. Penatua Fang melirik Wang Xian. Oke, ayo turun. Wang Xian mengangguk. Miracle Dr. Wang, mari kita memutar untuk menghindari kecurigaan orang lain, kata Penatua Fang kepada Wang Xian saat dia mengambil jalan memutar. Wang Xian tahu keraguannya. Dia khawatir bahwa Liu Feiyun akan curiga mereka berada di suite 13. Setelah memutar, Wang Xian menyadari bahwa tidak ada yang meninggalkan tempat itu. Orang-orang kaya, keluarga, dan sekte masih melihat meja pelelangan. Di panggung berdiri seorang artis bela diri yang memegang pengobatan spiritual level 2. Pengobatan rohani tingkat 2 dengan imbalan 100 potong batu dengan kekuatan spiritual. Saya ingin tahu apakah ada yang ingin berdagang. Petik 2. Setelah lelang berakhir, rumah lelang 9 bintang akan menyediakan tempat perdagangan gratis bagi semua tamu untuk memperdagangkan barang mereka. Batu spiritual. Tepat ketika martial artis setengah baya sedang menunggu jawaban, suara dingin memotong udara tiba-tiba. Artis bela diri paruh baya melemparkan pandangannya ke atas dan mempersempit pupilnya. Segera, dia berkata, tentu, Senior Ji. Maniak Ji mengayunkan lengannya dari barisan belakang, dan batu spiritual putih yang berkelap-kelip dikirim terbang ke artis bela diri paruh baya. Batu spiritual yang lengkap. Kesepakatan ini sepadan. Batu spiritual biasanya digunakan oleh pakar inbon untuk budidaya mereka. Nilainya lebih dari pengobatan spiritual level 2. Petik 2. Saya telah mendengar bahwa maniaksi telah mengumpulkan berbagai pengobatan spiritual. Sepertinya rumor itu benar. Petik 2. Kerumunan di sekitarnya bertukar diskusi dalam bisikan. Wang Xian menatap batu spiritual yang jatuh ke tangan seniman bela diri setengah baya perlahan. Dia tertegun. Batu spiritual, 100 gram. Dapat digunakan untuk kultivasi. Batu spiritual. Itu batu spiritual yang asli. Petik 2. Ketika pesan itu muncul di otak Wang Xian, matanya berubah bersemangat. Dia akhirnya melihat bahan inti yang dibutuhkan untuk membangun istana naga, batu spiritual. Batu spiritual ini 100 gram, namun nilainya lebih dari 10 juta dolar. Jika dia membutuhkan 1 ton batu spiritual, itu akan menjadi 1000 kilogram. Berdasarkan harganya, 10.000 batu spiritual semacam itu akan menelan biaya 100 miliar dolar. Wang Xian berpikir sejenak dan mengerutkan kening. Aku punya pedang keluarga yang memotong besi seperti lumpur. Saya ingin menukarnya dengan pengobatan spiritual level 1 untuk meningkatkan sirkulasi darah atau uang tunai. Petik 2. Setelah artis marsial setengah baya turun, artis marsial lain naik ke panggung dengan pedang terasah. Wang Xian mengabaikan pelelangan di atas panggung saat dia mengarahkan pandangannya pada maniak Si di belakang. Karena dia memiliki batu spiritual, dia pasti tahu cara mendapatkannya. Bab 176, Karang Darah Berbentuk Hati. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Saudaraku, tidakkah kamu akan melelang beberapa barang? Jika ya, cepatlah. Petik 2. Xiao Yu mengingatkan Wang Xian ketika dia melihatnya merenung.
Ada 5 hingga 6 orang yang pergi untuk memperdagangkan barang-barang mereka. Setelah Wang Xian pulih, dia melihat ke depan ketika tokoh terkemuka yang cocok berjalan di tahap lelang. Saat dia hendak berdiri, Liu Feiyun dari tabel 8 berdiri di depannya. Jelas bahwa dia tidak mendapatkan apapun yang dia inginkan dari pelelangan sebelumnya, terbukti dari ekspresinya yang suram. Saat Liu Feiyun berjalan ke panggung, dia memandang Lan Qingyue sebelum melihat sekeliling. Pandangannya akhirnya berhenti di Ling Yue Sek dan The Zhou Jewelry. Dia mengeluarkan kotak yang sangat indah dari sakunya dan membukanya. Aku yakin kalian semua bisa menebak barang apa yang akan kukunjungi. Ya, ini adalah salah satu kelopak bunga etiril. Nilainya bisa cocok dengan obat spiritual level 3. Saya ingin memperdagangkan ini untuk perhiasan apapun. Semua jenis perhiasan akan cocok selama nilainya sesuai dengan kelopak ini. Orang-orang dari perhiasan Zhou dan Sekte Ling Yue, apakah Anda ingin berdagang? Petik 2. Saat Liu Feiyun berbicara, dia mulai tersenyum, dan sedikit rasa dominasi dapat dirasakan darinya. Saya tidak berharap bahwa keluarga Liu datang dengan barang berharga untuk mendukung perhiasan laut dalam. Sepertinya kita akan berhadapan langsung dengan mereka dalam waktu dekat. Seorang pria parubaya dari Ling Yue berbicara dengan acuh tak acuh saat dia memandang Liu Feiyun sambil tersenyum. Liu Feiyun memandang ke arah Ling Yue dan menjawab dengan tenang, sekarang perhiasan laut dalam mendapat dukungan dari keluarga Liu kami, tidak ada yang bisa mengambil keuntungan dari mereka dengan mudah. Petik 2. Haha, bagus. Dalam hal ini, kami akan mencobanya. Keluarga Liu dari pedang tirani. Cih, pria parubaya dari Ling Yue Sek mendengus. Ada ketegangan di udara. Liu Feiyun tidak gentar. Pada saat ini, dia tampak mendominasi dan memang hidup dengan namanya Little Sword Celestial. Semua orang, aku akan memperdagangkan obat spiritual level 3 untuk perhiasan dengan nilai yang setara. Jika kamu memiliki perhiasan seperti itu, kamu bisa maju untuk berdagang. Jika Anda tidak memilikinya sekarang, Anda bisa datang ke keluarga Liu di masa depan untuk berdagang. Liu Feiyun mengulangi dirinya sendiri sebelum beralih ke Lan Qingyue. Setelah itu, dia meninggalkan panggung dengan ekspresi senang. Dia percaya bahwa tindakannya pasti akan memindahkan Lan Qingyue. Sekte Ling Yue mendukung perhiasan Zhou dan sekarang, keluarga Liu mendukung perhiasan laut dalam. Ini akan menarik. Petik 2. Perhiasan Zhou mendapat dukungan dari pasukan kelas 1. Perhiasan laut dalam harus bereaksi dan menemukan mitra kerjasama yang kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan cocok sama sekali. Petik 2. Perdagangan herbal spiritual untuk perhiasan, dari apa yang tampaknya, keluarga Liu memberikan dukungan besar untuk perhiasan laut dalam. Di masa depan, mereka mungkin hanya memiliki kesempatan melawan perhiasan keluarga Zhou. Wang Xian merenung ketika dia mendengar percakapan orang banyak ini. Tampaknya keluarga Lan mungkin mengalami beberapa krisis. Setelah Liu Feiyun keluar, Wang Xian segera berdiri dan berjalan menuju tahap lelang. Perhatian semua orang tertuju padanya ketika mereka menunggu untuk mengantisipasi apa yang akan ia ambil untuk perdagangan. Di bawah panggung, Lan Qingyue menatap Wang Xian dengan tatapan kosong. Liu Feiyun menatap Wang Xian dengan ekspresi berat di wajahnya. Glimmer menyala di matanya. Aku menjual beberapa barang. Petik 2. Wang Xian tersenyum ketika dia berbicara. Dia kemudian mengeluarkan 4 karang darah yang indah. Karang darah, sejenis batu permata berharga dari lautan. Ada 4 dari mereka di sini dan salah satunya adalah. Saat Wang Xian berbicara, dia mengangkat salah satu dari mereka untuk menunjukkannya kepada orang banyak. Karang darah berbentuk hati yang terbentuk secara alami. Saya percaya bahwa nilai ini akan sangat tinggi. Saya menjual semua ini dan hanya menerima uang tunai. Petik 2. Wow! Blood Coral ini sangat menakjubkan. 4 karang darah dengan 2 di antaranya kemungkinan berbobot 4 hingga 5 kati. Ini sangat berharga. Petik 2. Karang darah berbentuk hati yang terbentuk secara alami. Karang darah itu sungguh menakjubkan. Ia juga memiliki cabang yang terlihat seperti garis merah. Cantiknya. 1. Karang darah sering dianggap sebagai permata berharga yang tidak kalah dengan berlian. Keempat karang darah ini kemungkinan akan bernilai lebih dari $300 sampai 400 juta. Petik 2. Di bawah panggung, kerumunan berseru. Bang! Pada saat ini,
Seorang wanita parubaya dari The Zhou Jewelry berdiri dengan mata berseri-seri dengan keinginan ketika dia menatap karang darah berbentuk hati. Karang darah berbentuk hati dan yang terbentuk secara alami. Menggunakan ini sebagai gimmick pemasaran akan cukup untuk membawa ketenaran besar bagi perhiasan Zhou. Bahkan, jika publisitas dilakukan dengan baik, karang darah berbentuk hati akan memungkinkan The Zhou Jewelry untuk mencapai peringkat teratas perusahaan perhiasan di seluruh dunia. Karang darah yang terbentuk secara alami yang memiliki simbolisme menguntungkan bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh batu permata zamrud. Lan Qingyue juga menatap dengan kuat pada karang darah berbentuk hati di tangan Wang Xian. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. 400 juta dolar. Perhiasan Zhou akan mengambil semua koral darah ini. Petik 2. Wanita parubaya dari The Zhou Jewelry berteriak ketika dia menatap blood corals di atas panggung. 420 juta dolar. Lan Qingyue berteriak tanpa ragu-ragu. 450 juta dolar. Wanita parubaya itu tidak ragu-ragu juga. Beri kami karang darah itu dan keluarga Liu kami akan memastikan Anda hidup kaya dan terkenal. Liu Feiyun berkata kepada Wang Xian saat dia melihat kompetisi yang melibatkan Lan Qingyue. Apakah dia membutuhkan keluarga Liu untuk memberinya kehidupan yang kaya dan terkenal? Seorang pria parubaya dari Ling Yue Sek berdiri segera dan melanjutkan, jual mereka kepada kami dan Anda akan mendapatkan persahabatan dari Ling Yue Sek. Petik 2. Aku akan memaafkanmu karena menyinggung aku sebelumnya. Anda juga dapat menggunakan koral darah ini untuk menukar obat spiritual level 3 dari keluarga Liu. Aku akan memberimu 5 kelopak bunga etiril. Petik 2. Liu Feiyun mengabaikan pria parubaya itu dan berkata dengan dingin. Teman saya, Anda harus memikirkan ini secara menyeluruh. Jual kepada kami dan Sekte Ling Yue akan memastikan keamanan Anda. Anda tidak perlu khawatir orang lain membalas dendam pada Anda. Petik 2. Merasakan agresi terhadap Wang Xian dari Sekte Ling Yue dan Liu Feiyun, Lan Qingyue sedikit mengerutkan kening dan berkata kepada Liu Feiyun, Tuan Muda Liu, saya bisa bersaing untuk ini sendiri. Saya tidak membutuhkan keluarga Liu untuk membantu saya. Petik 2. Tidak apa-apa, Qingyue, serahkan ini padaku. Aku pasti akan mendapatkan koral darah itu untukmu. Liu Feiyun menjawab dengan percaya diri. Lan Qingyue mengerutkan kening lebih jauh saat dia melihat Wang Xian. Dia meningkatkan tawarannya sekali lagi, 500 juta dolar. Petik 2. Nilai karang darah ini telah melebihi harapan saya. Wang Xian sedikit terkejut dengan perkembangannya. Dia mengalihkan pandangannya ke Ling Yue Sek dan Liu Feiyun dan cahaya dingin melintas di matanya. Pelelangan adalah pelelangan. Mencoba mengancam saya. Kami sepakat. Wang Xian berkata sambil menatap Lan Qingyue. Lan Qingyue tertegun tetapi mengungkapkan senyum tipis. Haha, Anda orang yang cerdas. Ini adalah keputusan yang bijaksana. Liu Feiyun tertawa terbahak-bahak dan berkomentar ketika melihat Wang Xian menjual koral darah ini kepada mereka. Dia kemudian menatap Ling Yue Sekte dengan ekspresi mengejek. Pria parubaya dari Ling Yue mendengus saat melihat Wang Xian. Haha, kamu tertarik dengan pengobatan spiritual level 3. Liu Feiyun menatap Wang Xian dengan arogan dan bertanya. Aku tidak bilang aku menjualnya padamu. Selanjutnya, apa gunanya yang saya miliki untuk 5 kelopak? Ke belakang lebah. Petik 2. Ketika Wang Xian melihat tampang arogan Liu Feiyun, dia tidak senang sama sekali. Dia tidak tahu mengapa dia selalu menganggapnya sangat menjengkelkan. Kata-kata Wang Xian mengejutkan kerumunan di sekitarnya. Apa yang baru saja terjadi? Berat, apa yang kamu katakan? Obat spiritual level 3. Apakah Anda tahu nilai pengobatan spiritual level 3? Bocah nakal. Petik 2. Ketika Liu Feiyun mendengarnya, wajahnya langsung gelap. Bab 177, Dampak dari Pengobatan Rohani Tingkat 4. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Betapa arogannya. 5 level 3 obat spiritual lebih dari cukup untuk menukar karang darah ini. Pria muda ini sebenarnya mengatakan ini untuk membesarkan lebah. Orang-orang bodoh tidak takut pada apapun. Petik 2. Beraninya dia mengatakan dia akan menggunakan obat rohani tingkat 3 keluarga Liu untuk memelihara lebah. Itu adalah kelopak bunga dari level 4 Ethereal Flower. Masing-masing setara dengan pengobatan spiritual level 3, dan mereka tak ternilai harganya. Petik 2. Kurasa dia tidak tahu nilai obat spiritual level 3. Dia beruntung mendapatkan blood corals itu. Petik 2.
Semua keluarga dan sekte martial artis tercengang ketika mereka mendengar Wang Xian. Selanjutnya, mereka berkomentar sinis. Tidak hanya obat spiritual level 3, tapi bahkan level 1 juga sangat berharga. Hanya pasukan kelas 1 yang dapat menggunakan obat spiritual level 3. Keluarga Liu bisa menjadi pasukan kelas 1 karena mereka memiliki 2 tangkai bunga ethereal level 4. Karenanya, mereka memiliki persediaan konsisten kelopak bunga ethereal. Bahkan, setiap tingkat pengobatan spiritual menandai perbedaan. Beberapa pohon pengobatan rohani dapat menanggung banyak obat spiritual. Karenanya, nilainya akan lebih tinggi. Kelopak bunga ethereal dianggap bernilai rendah di antara obat spiritual level 3. Tapi itu juga tidak mudah diperoleh. Sekarang, Wang Xian benar-benar berkomentar menggunakan mereka untuk membesarkan lebah. Karena itu, semua orang merasa dia terlalu sombong. Apakah obat spiritual level 3 tangguh? Wang Xian terkekeh pelan saat melihat Liu Feiyun. Kemudian dia berbalik ke Lan Qingyue dan mengambil Blood Corals. Kami akan berurusan sesuai dengan harga yang Anda katakan. Lan Qingyue menatap Wang Xian dengan mata berbinar. Dia berdiri perlahan, mengangguk, dan berjalan. Aku akan segera mentransfer uangnya kepadamu. Lan Qingyue mengambil alih 4 karang darah dengan kejutan melintas di matanya. Wang Xian mengangguk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lat, apakah kamu tidak berbicara besar? Lebih baik tetap low profile. Nilai pengobatan spiritual level 3 bukanlah sesuatu yang bisa Anda ceritakan omong kosong. Petik 2. Ketika Lan Qingyue mengambil alih karang darah dari Wang Xian, Liu Feiyun mengepalkan tinjunya dengan ekspresi mengerikan. Kamu yang sombong. Wang Xian menatap Liu Feiyun dengan pandangan menghina. Dia kemudian mengambil buah kuning dari sakunya perlahan. Ayo lanjutkan dengan pelelangan. Bed spiritual, obat spiritual level 4, buah bed spiritual. Petik 2. Apa? Ketika Wang Xian mengeluarkan buah bed spiritual dari sakunya, aroma samar dan menyegarkan melayang ke udara. Ledakan. Pada saat ini, orang-orang dari puluhan meja berdiri di aula lelang ketika mereka menatap buah di tangan Wang Xian dengan api di mata mereka. Buahnya mengandung manik-manik spiritual. Umurnya 2000 tahun, buah rohani tingkat 4. Petik 2. Ini bisa memberimu peluang 10% tambahan untuk mencapai setengah langkah ke inbound untuk seniman bela diri tingkat 9. Hal ini harus dimiliki. Kita harus mendapatkannya. Petik 2. Buah dari bed spiritual level 4. Ini bahkan lebih berharga daripada kelopak bunga ethereal. Astaga, bagaimana pemuda ini mendapatkan buah rohani tingkat 4? Petik 2. Semua artis bela diri dari keluarga dan sekte menatap buah level 4 dengan mata menyala. Mereka hampir kehabisan napas. Buah rohani tingkat 4 sangat bermanfaat bagi keluarga atau sekte. Jika salah satu ahli level 9 dari klan atau keluarga bisa mencapai setengah langkah ke alam bawaan dengan buah ini, keluarga atau sekte mereka akan mencapai peningkatan besar. Secara khusus, pasukan kelas 3 itu dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan kelas dengan setengah langkah ke ahli bawaan. Dan buahnya bisa melahirkan setengah langkah untuk ahli bawaan. Dalam sejarah, buah rohani tingkat 4 hanya muncul 3 kali di rumah lelang 9 bintang. Benar-benar tak terduga untuk menemukan satu di sini. Petik 2. Seorang artis bela diri tingkat 9 yang sudah tua senang ketika dia berdiri, menatap buah roh. Tidak heran dia mengatakan pengobatan rohani tingkat 3 keluarga Liu adalah sampah. Dia punya yang lebih baik, dan dia benar-benar membawanya keluar untuk berdagang. Petik 2. Sial, dibandingkan dengan buah spiritual level 4, kelopak bunga ethereal tingkat 3 keluarga Liu memang benar-benar sampah. Anak muda, untuk apa kamu memperdagangkan buah rohani ini? Seorang pria tua dari sekte penakluk iblis bertanya pada Wang Xian dengan sepasang mata yang bersemangat. Batu spiritual. Saya hanya ingin berdagang untuk batu spiritual melalui tawaran. Wang Xian berkata segera. Awalnya, dia ingin berdagang untuk mendapatkan uang. Tetapi karang mengambil harga yang melebihi harapannya. Selain itu, batu spiritual muncul. Saat dia berbicara, dia berbalik untuk melihat maniak Ji di belakang. Saat itu, maniak Ji mengangkat kepalanya dan mengungkapkan setengah dari kepalanya, melihat buah spiritual level 4 di tangan Wang Xian. Batu spiritual. Setelah Wang Xian mengungkapkan persyaratan perdagangannya, semua orang memiliki pandangan yang rumit. Batu spiritual berharga,
dan tidak ada keluarga atau sekte biasa yang bisa memilikinya. Selain itu, mereka tidak memiliki jumlah besar walaupun mereka memiliki beberapa. Tanpa 7 atau 80 batu spiritual, tidak mungkin memenangkan lelang. Di tabel 8, Liu Feiyun terus memiliki ekspresi beragam di wajahnya. Dia mengarahkan pandangannya pada buah roh di tangan Wang Xian dan menggertakkan giginya. Dia tidak berharap orang ini memiliki buah rohani tingkat 4. Mengingat apa yang baru saja terjadi ketika dia bertanya kepada Wang Xian apakah dia tahu nilai dari pengobatan roh level 3, itu adalah tamparan lain di wajah. Dan ini bukan pertama kalinya hari ini. Tuan Muda Liu, buah rohani tingkat 4. Kita harus berjuang untuk itu. Kita harus menang. Petik 2. Saat itu, pria parubaya di samping Liu Feiyun berseru dengan gembira, jika kita bisa memenangkan buah rohani ini, kepala keluarga kita akan senang. Petik 2. Suara pelayan setengah bayanya membuat ekspresi Liu Feiyun semakin gelap. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk dengan tatapan menakutkan. Setelah melihat Wang Xian membangkitkan keributan hanya dengan sesuatu yang dia keluarkan, Lan King Yue tampak rindu. Jika dia yang terpilih, betapa indahnya itu. 70 batu spiritual. Seorang lelaki tua dari iblis yang menundukkan sekte segera. 71 batu spiritual. Teriak seorang pemuda dari sekte Vis kuno. 73 batu spiritual. Liu Feiyun mengepalkan giginya dan berteriak. Ho, mengapa keluarga Liu berpartisipasi dalam pelelangan? Pria parubaya dari Ling Yue Sek memandang Liu Feiyun dan mengejeknya. Baru saja, saya bertanya-tanya siapa yang mengatakan pihak lain tidak tahu tentang nilai pengobatan spiritual. Dan siapa yang mengklaim bahwa pengobatan spiritual level 3-nya mengagumkan. Karena ini luar biasa, mengapa Anda harus menawar? Petik 2. Wajah Liu Feiyun menjadi hitam segera setelah mendengar apa yang dia katakan. Jika Anda ingin menawar, tawarkan saja harga Anda. Berhentilah mengatakan omong kosong yang tidak berguna. Petik 2. Betapa sombongnya untuk junior, hanya karena dia pikir dia adalah Little Sword Celestial. Pria parubaya dari Ling Yue Sek memiliki mata yang dingin. Dia segera berteriak, 75 batu spiritual. 76. 77. 4 pasukan kelas 1 bersaing untuk itu. Lupakan saja, kami tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ini. Petik 2. Batu spiritual adalah mata uang keras untuk pasukan kelas atas. Tapi terlalu sulit untuk mendapatkannya. Petik 2. Saya hanya memiliki 3 dari mereka, dan saya sudah menggunakan semuanya untuk kultivasi saya. Petik 2. Sisa orang menyaksikan dengan tercengang ketika keluarga Liu, sekte tinju kuno, sekte penaklukkan iblis, dan sekte Ling Yue saling bersaing. Mereka semua mendesah lembut. Mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. 85 batu spiritual. Tepat ketika 4 pasukan kelas 1 berada dalam kompetisi yang panas, suara maniak Ji memotong udara sekali lagi ketika ia mengangkat tawaran ke 85 spiritual stone. Ini adalah tawaran yang sangat tinggi. Bab 178, Maniak Ji. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Tawaran dari Maniak Ji membuat 4 penawar utama ragu. Itu bukan karena mereka takut akan kekuatan Maniak Ji. Untuk buah spiritual level 4, mereka akan berani untuk terus menawar bahkan jika mereka akan melawan Maniak Ji. Namun, tawaran Maniak Ji terlalu tinggi. Buah spiritual level 4 bernilai sekitar 80 batu spiritual. Itu tidak akan bagus bagi mereka jika harganya lebih tinggi. 85 batu spiritual. Tawaran Maniak Ji terlalu tinggi. Petik 2. Untuk menyembuhkan putranya, Maniak Ji mencari semua jenis pengobatan spiritual di seluruh dunia. Dia tidak akan peduli dengan harganya. Petik 2. Sepertinya Maniak Ji akan memenangkan tawaran untuk buah spiritual ini. Mengesampingkan Maniak Ji, siapa pemuda ini? Dia tidak bisa sederhana terutama karena dia memiliki buah spiritual level 4. Petik 2. Aku setuju, dia tidak mungkin sederhana. Karena dia berani mengejek pedang kecil surgawi, dia pasti mendapat dukungan seseorang. Petik 2. Mereka yang ada di sekitar mulai berbisik ketika menyaksikan peristiwa yang terjadi. Wang Xian terlihat puas terutama ketika dia melihat 4 kekuatan utama berhenti meningkatkan tawaran mereka. Dia puas dengan 85 batu spiritual. Ini menambahkan hingga 8.500 gram.
Meski masih jauh dari target 1 ton, setidaknya ada kemajuan. Wang Xian berkata, "Selamat, Senior Ji, karena mengamankan buah rohani ini." Dia tersenyum ketika dia melihat Maniak Ji dan berjalan ke arahnya dengan buah. Maniak Ji mengangguk dan menatap Wang Xian. "Ambil ini," Wang Xian berkata sambil meletakkan buah spiritual di sampingnya. Maniak Ji mengambil buah dan mengambil 85 batu spiritual dari tas di sampingnya. "Untukmu, Dokter Keajaiban Wang." Dia berkata. "Oh, kamu tahu saya," Wang Xian menjawab dengan terkejut. "Saya akrab dengan semua Miracle Doctors yang berperingkat 50-an. Karena Miracle Doctor Wang telah mengalahkan Fang Huazi yang berada di peringkat 18, aku pasti sudah mendengar tentangmu," kata Maniak Ji dengan wajah kosong. "Saya melihat." Wang Xian tertawa. Dia menatap Maniak Ji dan melanjutkan, "Senior Ji, apakah Anda ingin saya melihat anakmu? Keterampilan medismu masih kurang." Maniak Ji berkomentar dengan tenang. "Tidakkah kamu ingin aku mencobanya? Bagaimanapun, kondisi putra Anda sudah seperti itu. Bagaimana jika saya bisa menyembuhkannya?" Wang Xian bersikeras dengan senyum di wajahnya. Ada juga nada kegembiraan dalam nada bicaranya. "Pergi dari hadapanku, atau mati." Pada saat ini, Maniak Ji mengangkat kepalanya sedikit dengan niat membunuh yang jelas diarahkan ke Wang Xian. Mereka yang mengatakan hal-hal semacam itu tentang putranya sedang mencari kematian. Apa yang sedang terjadi? Pria muda itu menyinggung perasaan Maniak Ji. Petik 2. F***, dia pasti pacaran dengan kematian. Beraninya dia menyinggung Maniak Ji. Itu setara dengan mencari kematiannya. Petik 2. Pada saat ini, mereka yang berada di depan mereka terlihat merasakan niat membunuh yang intens. Jantung semua orang berdetak kencang dan mengalihkan perhatian mereka. Orang ini sedang mencari mati. Saya harap Maniak Ji membunuh pemuda itu. Petik 2. Kedipan kejutan melintas di mata Liu Feiyun saat dia berbicara dan bersorak. Penatua Fang dan Xiao Yu memandang dengan histeris. Maniak Ji duduk di baris terakhir dan kursi di tengah kosong. Akibatnya, banyak yang tidak sengaja mendengarkan pembicaraan mereka. Namun, mereka tahu bahwa pemuda itu telah menyinggung Maniak Ji. Ini adalah gaya Maniak Ji. Membunuh seseorang begitu dia terlibat pertengkaran. Petik 2. Saat Wang Xian merasakan aura Maniak Ji, dia tidak terlalu peduli. Dia mengulurkan tangannya untuk mengetuk bahu Maniak Ji. Ketika Maniak Ji melihat ekspresi tenang pada Wang Xian, pertumpahan darah mengalir dalam dirinya saat dia meraih ke arah lengan Wang Xian. "Pak, lengan Wang Xian dihentikan oleh Maniak Ji. Namun, dia masih berhasil mengetuk bahu Maniak Ji 2 kali. "Jika Anda percaya pada keterampilan medis saya, Anda dapat mencari saya di Old Street. Kamu tahu itu." Wang Xian tersenyum sambil berbalik dan pergi. Apa yang sedang terjadi? Kenapa Maniak Ji tidak menyerang? Petik 2. Pria muda itu pasti mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan Maniak Ji. Namun, Maniak Ji mungkin tidak ingin membunuhnya. Petik 2. Meskipun Maniak Ji eksentrik, dia tidak membunuh yang tidak bersalah. Dia mungkin memiliki aturan yang jelas tentang siapa yang harus atau tidak harus dia bunuh. Petik 2. Pada saat ini, tidak ada yang melihat tatapan heran pada Maniak Ji yang tersembunyi di balik rambutnya yang panjang dan berantakan. Dia menatap kosong ke telapak tangannya yang memerah darah, dan dia kagum. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Maniak Ji bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa saat yang lalu, dia merasa takut meneteskan jiwanya ketika telapak tangannya menyentuh lengan pemuda itu. Dia yakin bahwa pemuda itu lebih kuat darinya, dan perbedaannya sangat besar. Wang Xian tersenyum ketika dia berjalan ke sisi Xiao Yu dan Penatua Fang. Itu semua niatnya untuk berbicara begitu banyak kepada Maniak Ji dan bahkan mengejeknya dengan kata-kata. Dia memiliki pemikiran sendiri untuk memberikan perawatan kepada putra Maniak Ji. Dia merasa sudah saatnya dia lebih memperhatikan pembangunan Istana Naga. Dalam waktu dekat, ia harus berusaha mencari sumber daya yang dibutuhkan. Sesi perdagangan berlanjut hingga sekitar jam 3 sore di sore hari. Ketika sesi perdagangan berakhir, Wang Xian, Penatua Fang dan Xiao Yu tersenyum dan keluar dari venue. Ini merupakan perjalanan yang bermanfaat bagi Wang Xian hari ini. Darah esensi Suzaku, 85 spiritual stone, 500 juta dolar uang tunai dan informasi yang relevan tentang spiritual stone. Dia sangat senang.
Keluarga dan sekte seni bela diri kuno dari Provinsi Selatan, Provinsi Hailing, dan Provinsi Dongqing menjadi bingung ketika mereka melihat mereka pergi. Lan Qingyue memandang Wang Xian dan ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia mempercepat langkahnya dan berjalan ke arahnya. Dia memanggil, Wang Xian. Suara itu mengejutkan Wang Xian. Dia berbalik dan tersenyum. Lan Qingyue berkata dengan penuh syukur, terima kasih untuk hari ini. Wang Xian tersenyum dan menjawab, itu tidak perlu. Bagaimanapun, kita adalah teman sekelas. Petik 2. Lan Qingyue tersenyum dan menjawab, tetap saja, aku harus berterima kasih. Pada beberapa meter jauhnya, Liu Feiyun berseri-seri dengan niat membunuh saat ia berpikir untuk dirinya sendiri. Sialan kau bocah. Dan Anda, Lan Qingyue. Anda akan menikahi saya dalam waktu dekat, namun Anda bertindak sangat genit. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Liu Feiyun sangat malu hari ini. Liu Feiyun menatap kepala pelayannya dan berkata dengan marah, Butler Zhao. Coba lihat, saya ingin tahu latar belakang bocah ini dan dari mana ia memperoleh buah rohani. Saya ingin dia mati dan saya ingin Anda membawa kepalanya ke saya. Petik 2. Ya, Tuan Muda. Butler Zhao menjawab dan mengangguk. Liu Feiyun memiliki ekspresi buas di wajahnya dan bergumam, ini akan menjadi upacara pertunangan kami dalam 5 hari Anda berani bergaul dengan pria luar di sini. Lan Qingyue, aku pasti akan memberimu kejutan begitu kita bertunangan. Saya akan membuat Anda tunduk kepada saya di bawah jongkok saya. Petik 2. Setelah obrolan singkat dengan Lan Qingyue, keduanya pergi dengan cara mereka sendiri. Wang Xian tidak jelas tentang perasaannya terhadap Lan Qingyue. Meskipun demikian, dia tahu bahwa ada rasa bersalah. Setelah mengemudi ke villa, Penatua Fang membawa Xiao Yu ke kereta. Adapun Wang Xian, dia pergi ke halaman, mendapatkan vas besar, dan mengisinya dengan tanah sebelum membawa vas dengan tanah ke atas villa. Setelah itu, ia menanam berbagai rumput spiritual di dalamnya. Dia mengangguk puas dan berbaring di bawah payung kerai di samping. Dia kemudian mengeluarkan teleponnya dan memanggil Guan Suking. Wang Xian merenungkan tentang membawanya ke villa dan kemudian. Hehehe, pagi berikutnya, itu adalah hari keempat dari liburan 7 hari mereka. Setelah menyaksikan Xiao Yu berlatih pedangnya di halaman, Wang Xian datang ke balai medis Divine Dragon di Jalan Lama. Aula medis telah ditutup selama 4 hari. Beberapa panggilan dari rumah sakit juga ditolak olehnya. Meskipun aku memiliki 500 juta dolar sekarang, aku harus terus bekerja keras ketika aku memikirkan sumber daya yang diperlukan untuk Dragon Palace. Petik 2. Wang Xian membuka pintu aula medis naga suci, merebus sebotol air panas dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri sambil tersenyum. Dia berbaring di sana sambil menunggu pasien datang kepadanya. Dalam waktu kurang dari 20 menit, sirene ambulan terdengar di luar. Wang Xian sudah menelepon dan menginstruksikan rumah sakit untuk mengirim pasien yang membutuhkan dalam perjalanan ke ruang medis. Hati-hati, hati-hati saat Anda bergeser ke tempat tidur. Petik 2. Ini, jangan terburu-buru. Dokter, apakah dokter ajaib di sini tangguh? Jika dia tidak seberani itu, apakah aku akan membawamu ke sini? Jangan bicara lagi setelah Anda masuk. Anda harus mematuhi aturan. Kalau tidak, Anda akan menanggung akibatnya. Anda seharusnya sudah tahu tentang reputasi aula medis naga-naga 2 hari terakhir ini. Petik 2. Percakapan antara anggota keluarga pasien dan dokter terdengar dari luar. Satu persatu, 3 pasien dibawa dalam satu suntikan. Wang Xian berdiri dan mengalihkan pandangannya ke 3 pasien. Pembayaran dulu, dan aku jamin pemulihanmu. Setelah berteriak, ia pergi ke pasien dan memulai perawatannya. Dokter ajaib Wang, saya membawa anak saya ke sini. Silakan lihat dia. Petik 2. Pada titik ini, sebuah suara terdengar. Bawa dia ke atas dulu. Anda perlu mengantri untuk mendapatkan perawatan. Wang Xian tidak menatapnya saat dia berbicara. Maniak Ji sama sekali tidak senang. Dia segera memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya dengan gerakan. Beberapa dari mereka mengangguk dan membawa remaja keluar dari mobil di luar dengan hati-hati. Remaja itu berusia 14 atau 15 tahun dengan pipi merah, dan sama sekali tidak terlihat seperti pasien. Namun, remaja itu tidak sadarkan diri tanpa tanda-tanda bangun. Seseorang bisa samar-samar melihat tulang hitam remaja itu.
Wang Xian sedang merawat 3 pasien lainnya. Untuk menghindari diawasi, dia punya beberapa tirai di ruangan sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dari luar. Maniak Ji menyaksikan semua yang dilakukan Wang Xian. Selanjutnya, dia berdiri diam di samping. Anggota keluarga yang lain juga berdiri di samping. Apakah ini tempatnya? Balai Medis Divine Naga, seharusnya ada di sini. Saya mendengar ada Miracle Doctor baru yang memasuki Miracle Doctor Chart. Sekarang dia berada di peringkat 18, jadi dia harusnya cukup terampil. Petik 2. Dia mengalahkan Fang Huazi untuk mendapatkan peringkatnya, tetapi dia tidak memiliki kasus untuk membuktikan reputasinya. Mari kita coba dan lihat apakah dia bisa menyembuhkan luka Big Brother. Jika tidak, kita harus menemukan Miracle Doctor dari Medical Science Sect. Petik 2. Saat itu, ada beberapa pria parubaya berbicara di luar pintu. Mereka berpakaian seragam dengan serigala bersulam di pakaian mereka. Apakah Miracle Doctor Wang ada? Tanya mereka bertiga secara langsung. Ketika mereka melangkah ke ruang medis, mereka mengerutkan kening ketika mereka melihat bahwa orang-orang berdiri di sekitar dalam keheningan. Antri jika Anda di sini untuk perawatan. Wang Xian menjawab dengan tenang ketika dia mendengar suara di luar. Mereka bertiga tercengang dan langsung terkekeh. Dianlang Sekte ingin mengundang Miracle Doctor Wang ke Rongzhou untuk merawat kakak kita. Kami akan menghadiahimu dengan baik kalau begitu. Petik 2. Rongzhou. Wang Xian sedikit terkejut, karena tidak ada yang pernah datang ke River Town untuk mengundangnya untuk perawatan. Sepertinya reputasinya telah melakukan perjalanan jauh, yang merupakan hal yang baik. Saya tidak punya banyak waktu selama 2 hari ke depan. Anda bisa membawanya. Wang Xian tersenyum dan menjawab. Rongzhou mungkin tidak jauh dari sini, tetapi akan memakan waktu 4 hingga 5 jam perjalanan. Dia akan menghabiskan 1 hari jika dia bepergian bolak-balik, yang merupakan hal yang merepotkan. Pria parubaya di tengah merajut alisnya sedikit dan berkata lagi, Miracle Doctor Wang, luka Big Brother kami cukup parah. Dia tidak cocok untuk bepergian sejauh ini. Saya harap Anda bisa ikut dengan kami. Petik 2. Berapa banyak yang kamu bayar jika aku menyembuhkannya? Wang Xian bertanya segera saat dia mengerutkan kening. 20 juta dolar. Selama Anda bisa menyembuhkan luka-luka Big Brother kami akan membayar Anda 20 juta dolar. Juga, kami akan menyediakan ramuan yang diperlukan dan obat-obatan spiritual. Lelaki parubaya itu melanjutkan. 20 juta dolar. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menolak. Saya sibuk. Kamu. Pria parubaya itu tertegun saat ekspresinya berubah mengerikan. Itu lebih dari hormat untuk sekte kelas 1, Dianlang Sek, di sini untuk mengundang Miracle Doctor yang berada di peringkat 18. Tetapi pihak lain bahkan tidak memberi mereka wajah. Selain itu, dia bahkan tidak keluar untuk menunjukkan wajahnya. Miracle Doctor Wang, kita bisa menegosiasikan harganya lagi. Anda setidaknya harus menunjukkan wajah Anda. Anda tidak menunjukkan rasa hormat kepada kami jika Anda melakukan ini. Pria parubaya menggelapkan ekspresinya saat ia berbicara dengan Wang Xian. Wang Xian, yang merawat seorang pasien di dalam dengan energi Azure Dragon-nya, mengerutkan kening. Dengan tidak sabar, dia membuka tirai dan memandang mereka bertiga di luar. Saya sibuk. Jika Anda ingin mendapatkan perawatan, bawa pasien ke sana. Tentukan pilihan Anda, dan berhentilah menghentikan perawatan saya terhadap pasien lain. Petik 2. Wang Xian menatap ketiga pria setengah baya dan berbicara tanpa kesabaran. Fu Asteriska, kami butuh hampir 5 jam untuk sampai di sini hanya untuk mengundang Anda. Apakah ini sikap yang benar? Peringkat Anda tidak tinggi, dan Anda pasti bangga atas hal itu. Bagaimana bisa kamu tidak memberi wajah pada Dianlang Sekte? Petik 2. Seorang pria parubaya menatap Wang Xian dengan kemarahan di wajahnya. Memandangmu, aku pikir kamu tidak pantas mendapatkan reputasimu. Kau terlihat begitu muda. Aku ingin tahu apa artinya kamu dulu memenangkan Fang Huazi. Petik 2. Sudah cukup, kakak ketiga. Hentikan. Pria parubaya di tengah sedikit mengernyit dan melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Dia kemudian memandang Wang Xian dan dengan dingin berkata, kami mendengar tentang reputasi Anda, dan bahwa Anda muda dan menjanjikan. Tetapi Anda adalah orang yang begitu arogan sehingga Anda tidak menunjukkan rasa hormat pada Dianlang Sek, bahkan ketika kami datang ke sini dan mengundang Anda. Petik 2. Enyahlah jika kamu tidak di sini untuk perawatan.
Saat itu, suara maniak Ji terdengar dari samping sebelum Wang Xian bisa menjawab. Dia mengangkat kepalanya dan melihat trio dari Dianlang Sekte dengan niat membunuh yang sangat besar di matanya. Mereka bertiga membeku saat mereka berputar dengan tatapan tidak menyenangkan. Teriakan yang menyebalkan terdengar. Fu asteriska kamu lagi. Tetapi ketika mereka melihat maniak Ji, mereka menelan kata-kata apapun yang mereka miliki. Mata mereka terbuka lebar saat mereka memandangnya dengan tak percaya. Kamu adalah maniak Ji. Tiga pria parubaya itu gemetar tiba-tiba saat mereka mengungkapkan ekspresi menakutkan. Pakar bawaan, maniak Ji, terkenal karena namanya. Mereka bahkan pernah melihatnya sebelumnya. Melihat pria parubaya yang rambutnya panjang, dan yang dipenuhi dengan aura pembunuh, siapa lagi selain maniak Ji yang bisa berada di sini? Mereka menelan seteguk air liur dengan ketakutan besar di mata mereka. Senior Ji, halo, kami akan pergi sekarang. Seperti sekarang. Ketiganya penuh ketakutan. Mereka sangat menyadari bahwa maniak Ji adalah keberadaan yang menakutkan karena dia pernah memusnahkan pasukan kelas 1 sendirian. Meskipun Dianlang Sekte juga merupakan kekuatan kelas 1, mereka tidak jauh berbeda dari yang telah dibasmi oleh maniak Ji. Jika pemimpin sekte mereka tahu mereka memprovokasi maniak Ji, mereka akan dibantai segera hanya untuk meredakan kemarahan maniak Ji. Bagaimanapun, maniak Ji suka melakukan hal-hal berdasarkan kesukaannya, dan dia bisa membunuh siapa saja tanpa mengedipkan matanya. Bab 180, Perawatan. Ketiganya sangat sombong. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menuntut Miracle Dr. Wang untuk mengikuti mereka ke Dianlang Sekte untuk merawat kakak mereka. Petik 2. Pria berambut panjang itu terlihat sangat kuat. Ketiganya ketakutan hanya dengan satu kalimat darinya. Bahkan pria parubaya dengan rambut panjang harus mengantri dengan putranya untuk perawatan, namun ketiganya berani menuntut agar dokter mukjizat mengikuti mereka ke Rongzu segera. Tidakkah mereka tahu aturan di sini? Beraninya mereka masih ribut-ribut di sini. Petik 2. Pada saat ini, orang-orang di sekitar kelompok mulai saling berbisik. Ketika ketiganya mendengar percakapan itu, tubuh mereka menegang. Ada kerlap-kerlip ketakutan di mata mereka. Bahkan maniak Ji membawa putranya ke sini untuk perawatan dan mengantri dengan sabar untuk gilirannya. Ini. Apakah dia hanya Miracle Doctor yang berperingkat dekat 20-an di papan peringkat? Bahkan Miracle Doctor yang peringkat 9 terbunuh ketika dia menyinggung maniak Ji. Kami minta maaf, Dokter Keajaiban Wang, kami akan segera nyahlah. Segera. Ketiganya segera meninggalkan tempat itu dengan ketakutan yang tampak jelas di wajah mereka. Melihat trio dengan sedikit jijik, Wang Xian menggelengkan kepalanya perlahan. Sudah menjadi sifat manusia untuk menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Mengabaikan selingan singkat ini, Wang Xian berjalan ke orang terakhir dalam antrian dan melanjutkan perawatannya. Setelah 5 menit, dia mengangguk puas dan berjalan keluar. Ayo kita lihat anakmu, katanya kepada maniak Ji. Iya, dengan secercah harapan di matanya, maniak Ji menganggukkan kepalanya dan mengikuti Wang Xian menaiki tangga. Pada cerita kedua, maniak Ji berjalan ke putranya yang berada di tempat tidur. Matanya dipenuhi dengan cinta yang dia miliki untuk putranya. Dengan tekad di matanya, dia berkata, Miracle Dr. Wang, aku bisa menjanjikan apa saja selama kamu bisa menyembuhkan anakku. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menatap pemuda yang ada di tempat tidur. Apakah kamu tidak mencari dokter keajaiban terampil lainnya untuk mengobatinya? Maniak Ji menjawab dengan ekspresi serius, saya pernah mendekati Miracle Doctor peringkat 4. Dia mengatakan kepada saya bahwa hanya 10.000 tahun pembersih eliksir yang dapat menyembuhkannya. Petik 2. Eliksir pembersih 10.000 tahun dianggap sebagai obat spiritual level 7 atau 8. Mengabaikan peluang menemukannya, apakah itu benar-benar ada adalah sebuah pertanyaan. Setelah mendengar dari maniak Ji, Wang Xian mengulurkan tangan dan mengangkat lengan pemuda itu. Dia merasakan sedikit kehangatan dari lengannya dan pancaran samar dari lengannya. Namun, secara samar-samar orang dapat melihat bahwa tulangnya telah berubah menjadi hitam. Racun sudah terikat dengan tulangnya. Teknik medis biasa tidak mungkin menyembuhkannya. Dibutuhkan sejumlah besar ramuan spiritual yang kuat untuk membersihkan racun dari tulang. Sambil memegang lengan pemuda itu, Wang Xian menyuntikkan aliran energi Azure Dragon ke tubuhnya. Melalui indranya, ia memperhatikan bahwa tulang-tulang pemuda itu semuanya berwarna hitam.
Itu tampak mengerikan. Namun, ada aroma manis obat spiritual yang dipancarkan dari tubuhnya juga. Jika bukan karena obat spiritual dalam jumlah besar di tubuhnya, dia pasti sudah mati sejak lama. Maniak Ji memberitahu Wang Xian, meskipun Miracle Doctor itu tidak menyembuhkan penyakit Xiao Xiang, dia mengingatkan saya pada cara untuk mempertahankan hidupnya, menggunakan tubuh sebagai obat untuk menekan racun. Untuk setiap siklus, saya akan membutuhkan berbagai rumput spiritual dan mengubahnya menjadi sup untuk memberinya makan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa sembuh jika toksin masuk ke dalam tubuh. Petik 2. Jika Wang Xian tidak menunjukkan kekuatan yang menakutkan pada hari sebelumnya, Maniak Ji tidak akan repot-repot dan menyia-nyiakan waktunya untuk Miracle Doctor yang hanya menempati peringkat ke-18. Dia tidak akan mengantri dengan sabar dan membuang-buang waktu untuk menjelaskan semua ini kepadanya. Saat energi Azure Dragon mengalir ke tubuh pemuda itu, Wang Xian tidak bisa membantu tetapi sedikit cemberut. Karena dia masih terlalu lemah, energi Azure Dragon tidak bisa berurusan dengan racun di dalam tubuh. Racun ini sangat jahat. Dosis racunnya juga mengerikan. Petik 2. Ketika energi dari Azure Dragon menghubungi racun, energinya dinetralkan dengan kecepatan yang mengerikan. Racun itu tampaknya hidup dan akan menyerang energi dari Azure Dragon dengan panik begitu mereka merasakannya datang. Racun ini dilepaskan oleh setengah-setengah keahli bawaan sejak dia meninggal. Racun yang dilepaskan ini cukup untuk membunuh 10.000 orang. Petik 2. Saat Maniak Ji berbicara, dia gemetar karena marah. Ada tanda-tanda kegilaan di matanya. Wang Xian menatap Maniak Ji. Dengan tampilannya sekarang, Maniak Ji tidak diragukan lagi mengalami kegilaan di benaknya. Jika putranya meninggal, Maniak Ji kemungkinan akan jatuh miskin dan menjadi iblis sejati. Situasinya dalam kendali, kata Wang Xian saat dia mengirim energi naga surgawi ke tubuh Xiao Xiang kali ini. Ses. Wang Xian bisa mendengar suara membakar dari tubuh Xiao Xiang. Dia menyadari racun terkonsentrasi dan energi naga surgawi menetralkan satu sama lain. Meskipun Dragon Energy dianggap sebagai salah satu energi tingkat tertinggi, jumlahnya terbatas. Di sisi lain, racun itu telah berada di dalam tubuh Xiao Xiang selama beberapa tahun dan berakar dalam di tulangnya. Meskipun demikian, menetralkan racun di dalam tubuhnya masih dimungkinkan dengan energi naga. 100, 200, 300. Energi naga habis dengan cepat. Jumlah racun dalam tubuh Xiao Xiang jauh melebihi harapan Wang Xian. Namun, biaya energi naga tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang bisa didapat. Ini, saat dia melihat racun hitam yang menghilang dari tubuh putranya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, mata Maniak Ji bersinar dengan semangat. Dia berjongkok di samping tempat tidur, memeluk kepalanya sendiri. Wang Xian menatap Maniak Ji dan berpikir dalam hati, bahkan orang gila pun memiliki titik lemah di hatinya. Wang Xian memanfaatkan kedua lengannya dan mengeluarkan energi naga pekat dari tubuhnya. Pada saat yang sama, ia memancarkan sikap seorang kaisar tertinggi. Maniak Ji kagum. Horor melintas di matanya saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian. Aura ini terlalu kuat. Engah. Baiklah, racun dalam tubuh putra Anda telah dihapus. Wang Xian menghela napas saat berbicara. Dia telah menggunakan lebih dari 2.000 poin energi naga untuk menyembuhkan putra Maniak Ji. Ini adalah harga yang harus dibayar. Ark. Saat mereka berbicara, Xiao Xiang mulai bergumam. Dengan bantuan obat spiritual dalam jumlah besar di tubuhnya pulih dengan cepat setelah racunnya dibersihkan. Di masa depan, jika dia mulai berkultivasi, dia bisa dengan mudah mencapai martial artist level 8 atau 9. Ji Xiang, anakku sayang. Maniak Ji berseru gembira. Wang Xian balas menatapnya sambil berjalan menuruni tangga. Dia ingin memberikan waktu pribadi kepada ayah dan anak itu. Ketika Wang Xian kembali ke cerita pertama, 3 pasien lainnya telah pergi. Dia menuangkan secangkir teh baru untuk dirinya sendiri dan mulai minum di kursinya. Aroma teh adalah apa yang disukainya. Bang bang bang. Sekitar 10 menit kemudian, langkah kaki terdengar dari atas. Ji Xiang, tunggu aku di luar aula medis. Saya akan segera bergabung dengan Anda. Petik 2. Cinta kebapaan bisa dirasakan dari Maniak Ji saat dia berbicara. Dia tidak lagi dalam kondisi gila. Ya, ayah,
Ji Xiang mengangguk saat dia berjalan keluar. Maniak Ji berjalan ke Wang Xian dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, Dokter Keajaiban Wang. Saya akan memenuhi semua permintaan Anda selama Anda tidak mengirim saya untuk mati. Saya masih ingin menemani putra saya selama beberapa waktu, janjinya. Ketika Wang Xian bangkit dari tempat duduknya, dia tersenyum pada Maniak Ji dan berkata, saya membutuhkan batu spiritual yang jumlahnya sangat banyak. Saya butuh cara bagi saya untuk mendapatkannya. Petik 2.